Halo semua, kali ini kami akan membacakan sebuah kisah nyata yang datang dari seorang bernama Fajar tentang temannya yang kita samarkan dengan nama Yunus. Yunus, seorang pemuda 26 tahun, bekerja di perusahaan swasta. Dari luar hidupnya tampak biasa saja, seorang anak muda dengan cita-cita besar, ingin sukses, ingin membanggakan keluarganya. Namun, siapa sangka, di balik senyum ramahnya, ia menyimpan rahasia kelam. Sebuah jerat yang perlahan merobek hidupnya, kecanduan judi online. Semua berawal dari sebuah ajakan teman. Malam itu, di sebuah tongkrongan sederhana, temannya bercerita tentang betapa mudahnya mendapat uang lewat judi online. Cuma modal 100.000, bisa jadi 1 juta dalam sekejap. Begitu katanya. Awalnya Yunus tidak tertarik, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia coba-coba dengan nominal kecil. Dan benar saja, malam itu ia menang. Ratusan ribu berubah jadi jutaan. Kemenangan pertama itulah yang jadi pintu masuk. Seperti racun manis yang menipu, Yunus merasa sudah menemukan jalan pintas menuju kesuksesan. Sejak saat itu, pikirannya selalu dipenuhi angka, taruhan, dan peluang. Di kantor, Yunus sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Bukannya bekerja, ia malah menatap layar aplikasi judi. Gajinya yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari, habis begitu saja. Awalnya hanya ratusan ribu, lalu jutaan. Dan setiap kali kalah, selalu ada bisikan dalam hatinya. Sekali lagi saja, nanti pasti menang. Begitulah lingkaran setan judi. Kalah, lalu main lagi. Menang kecil, lalu tergoda untuk main lebih besar. Dan pada akhirnya, kalah lebih banyak. Ketika gajinya tak lagi cukup, Yunus mulai mencari cara lain. Ia meminjam uang pada teman-temannya. "Bro, bisa pinjam dulu nggak? Ada keperluan mendesak." Alasannya selalu terdengar meyakinkan. Untuk kontrakan, untuk bayar listrik, bahkan alasan keluarga sakit. Padahal semua menguap di layar ponsel, di meja taruhan virtual. Semakin lama, hutangnya menumpuk. Bukan hanya ke teman, tapi juga ke pinjaman online. Nominal kecil berubah jadi besar, belasan juta rupiah. Setiap bulan, bunga mencekik. Nomor tak dikenal terus menelepon, pesan ancaman masuk tanpa henti. Yunus yang dulu ramah, kini berubah. Ia jadi mudah marah, gampang tersulut emosi. Di kantor, performanya menurun. Tugas-tugas terbengkalai, atasan mulai menegur. Rekan kerja yang dulu dekat, kini menjauh. Kekasihnya pun mulai curiga. Setiap kali mereka bertemu, Yunus tampak gelisah. Uang untuk jalan-jalan atau sekadar makan bersama tak lagi ada. Kebohongan demi kebohongan ia bangun. Sampai akhirnya, hubungannya kandas. Keluarga pun ikut merasakan. Ibunya, seorang wanita sederhana, bingung kenapa anaknya selalu kekurangan uang. Padahal gaji bulanan seharusnya cukup. Di rumah, Yunus sering mengurung diri. Senyumnya hilang, diganti tatapan kosong penuh tekanan. Semua mencapai titik terendah ketika hutangnya menembus belasan juta. Penagih mulai mendatangi rumah. Nama baik keluarga ikut tercoreng. Pesan ancaman dari pinjol masuk tanpa henti. "Bayar sekarang, kalau tidak siap tanggung akibatnya." Ponselnya berdering siang dan malam. Yunus mulai kehilangan semangat hidup. Pada satu malam, ia berkata kepada Fajar dengan suara bergetar, "Aku capek, Jor. Hidupku hancur. Apa gunanya lagi?"
Lebih baik aku hilang sekalian. Kata-kata itu membuat Fajar terdiam. Inilah bukti bahwa judi online bukan hanya merampas uang, tapi juga bisa merenggut harapan dan nyawa seseorang. Fajar tidak tinggal diam. Ia mencoba merangkul Yunus, meski berkali-kali ditolak. Ia ajak Yunus untuk berbicara jujur pada keluarganya. Meski berat, akhirnya Yunus membuka diri. Tangis pecah, ibunya marah, kecewa, sekaligus hancur hati. Tapi pada akhirnya, sang ibu tetap memeluk anaknya. Kamu sudah salah besar, nak, tapi kamu tetap anakku. Kita hadapi sama-sama. Dari situlah langkah baru dimulai. Yunus menghapus semua aplikasi judi dari ponselnya. Ia mulai ikut konseling adiksi. Ia belajar mengatur ulang hidup, meski jalan itu panjang dan penuh rintangan. Kisah Yunus adalah cermin bagi kita semua. Judi online tidak pernah benar-benar memberi jalan keluar. Yang ada hanyalah jebakan manis yang berakhir pahit. Ia bisa menghancurkan karier, merusak hubungan, mengikis kepercayaan, bahkan hampir merenggut nyawa. Kalau kalian sedang berada dalam situasi serupa atau mengenal seseorang yang terjerat, jangan tunggu sampai terlambat. Cari bantuan. Bicara dengan orang yang kalian percaya. Karena sekali masuk ke lingkaran ini, jalan keluar memang sulit, tapi bukan berarti tidak ada. Semoga kisah Yunus menjadi pengingat bahwa kerja keras mungkin terasa lambat, tapi itulah satu-satunya jalan yang benar. Dan bagi Fajar, keberaniannya untuk bersuara mungkin telah menyelamatkan satu nyawa.